Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan MNC News Now, kali ini bersama saya Fani Imaniar. Ya pemirsa, dipicu intensitas curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai Cilemer, 7 desa di Kabupaten Pandeglang, Banten terendam banjir. Data BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat 728 kepala keluarga terdampak banjir. Ini diakibatkan oleh meluapnya sungai Cilemer. Sebanyak 700 kepala keluarga memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Warga menyebut banjir terjadi tiba-tiba sejak Minggu malam. 2 dari 7 desa menjadi daerah terparah direndam banjir dengan ketinggian rata-rata mencapai 90 cm. Sementara itu pemirsa, sejumlah rumah dan tembok penahan ombak ambruk diterjang badai dan gelombang laut di pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gelombang pasang air laut juga menjebol talut pembatas dan menggerus beberapa ruas jalan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Gempuran ombak besar setinggi 7 meter merusak 5 rumah warga yang berbatasan langsung dengan laut. Akibatnya 5 rumah warga rusak akibat terjangan ombak semalam suntuk. Dari 5 rumah warga yang diterjang ombak, 2 diantaranya rusak parah dan membuat perabotan rumah ikut tertimbun reruntuhan bangunan. Selain 5 rumah, beberapa titik tembok penahan ombak juga ambruk dan rata dengan tanah. Warga berharap pemerintah setempat membangun pemecah ombak untuk mengurangi dampak terjangan gelombang laut. Ya, tadi malam itu gelombangnya sangat tinggi sekali sampai atas rumah. Jadi setelah jam 10:30 roboh, pagar-pagarannya roboh semua. Jadi yang paling parah barat rumah saya sama pagar saya ini. Cuaca buruk juga melanda kawasan Karangpandan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon berukuran besar di jalan yang merupakan akses utama lalu lintas Malang tumbang. Tak hanya membuat lalu lintas lumpuh, 2 kios di dekat lokasi juga ambruk akibat tertimpa pohon mahoni setinggi 20 meter tersebut. Sedikitnya 30 personel diterjunkan dalam proses evakuasi pohon ini. Sementara itu gelombang pasang air laut masih terus menghantam kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 4 hari belakangan. Akibatnya talut pembatas jebol, beberapa ruas jalan rusak, bahkan air masuk dan menggenangi permukiman warga. Air laut juga menghantam lapak pedagang dan banyak material pasir masuk ke dalam rumah warga. Menurut warga setempat, fenomena gelombang air laut pasang ini biasa terjadi di penghujung tahun. Namun yang terjadi kali ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Malang, serta Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pohon berukuran besar di Malang, Jawa Timur tumbang hingga menimpa kios dan aliran listrik. Peristiwa terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda. Sebuah pohon besar setinggi lebih dari 20 meter dengan diameter 1,5 meter tumbang menimpa 6 kios di Jalan Lintas Malang Blitar di Desa Karangpandan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menutup akses jalan, pohon tumbang juga menimpa aliran listrik. Besar dan tingginya pohon yang membentang membuat kendaraan yang hendak melintas terhenti selama 2 jam. Dengan menggunakan mesin pemotong, petugas satu persatu memotong pokok kayu dan dahan pohon. Kali 50 meteran. Ini pohon karetan. Pohon karetan. Jadi di sepanjang jalan ini masih banyak pohon tua, pohon selalu waspada untuk yang melintas. Upaya perampesan. Nanti kita koordinasikan dengan, kalau ini jalan wilayah provinsi, kita koordinasi dengan Bina Marga Provinsi. BPBD Malang menghimbau agar warga waspada terhadap cuaca buruk yang mengakibatkan pohon tumbang disebabkan hujan dan angin kencang. Diprediksi cuaca ekstrim akan terjadi hingga Maret tahun depan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022 ini. Peningkatan curah hujan terjadi di berbagai wilayah dan berpotensi mengakibatkan banjir serta longsor. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi dilanda hujan deras sepanjang akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Menurut BMKG, peningkatan curah hujan ini merupakan akibat sejumlah fenomena yang terjadi bersamaan. Sehingga warga diimbau waspada terhadap potensi bencana banjir, banjir bandang, dan longsor. Terlebih saat ini merupakan masa libur akhir tahun di mana banyak warga bepergian untuk berlibur. Infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan, penguatan gelombang, dan juga banjir rob ya. Bahkan saya lihat sendiri di lapangan itu kecepatan arus dapat mencapai 150 cm per detik. Ini sangat mengganggu dalam pelayaran. Dan juga mohon dilakukan penataan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, juga tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta terus mengakses informasi cuaca dari BMKG melalui berbagai kanal, antara lain melalui aplikasi mobile phone Info BMKG jalur mudik. Kemudian ini pohon-pohon yang rantingnya rapuh, mohon segera dipangkas, tegakan-tegakan yang rapuh, mohon segera diperkuat, karena angin kencang bisa mencapai 40 knots. Akibat cuaca buruk ini, nelayan di sejumlah kawasan pesisir Pantura, Jawa Tengah juga tidak bisa melaut. Mereka harus memutar cara agar bisa bertahan hidup di masa paceklik. Sementara itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau perusahaan di ibu kota menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dalam beberapa hari ke depan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga meminta Pemprov DKI menyiapkan langkah menghadapi ancaman banjir besar Januari hingga Februari 2023 mendatang. Ya, pemirsa, terkait cuaca buruk yang melanda di wilayah tanah air di penghujung tahun 2022, kita akan membahasnya dari kacamata rekan kami yang saat ini bertugas di kantor BMKG, pemirsa, Lika Apriliani. Lika, selamat sore. Mungkin bisa digambarkan seperti apa dari data-data yang Anda dapat perkembangan kondisi cuaca ekstrim selama periode Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini dari BMKG? Ya baik Fani dan juga pemirsa, untuk cuaca ekstrim yang memang kerap terjadi di sejumlah wilayah Indonesia masih harus diwaspadai sampai dengan awal tahun 2023. Pihak BMKG menyampaikan terkait kondisi perkembangan cuaca ekstrim di sektor kemaritiman, penerbangan dan juga publik untuk mendukung keselamatan saat periode mudik Natal dan juga Tahun Baru. Merangkum informasi dari Kepala BMKG menyampaikan bahwa cuaca ekstrim ini akan terjadi sampai dengan 1 Januari 2023 dan akan mulai mereda ini pada tanggal 5 Januari 2023. Ada berbagai macam faktor yang mengapa ini terjadi. Salah satunya dikarenakan dinamika atmosfer bernama monsoon Asia dan juga ada seruakan dingin, lalu ada fenomena aliran ekuator yang menyebabkan curah hujan ini cukup meningkat secara signifikan di berbagai wilayah Indonesia, bagian tengah, selatan maupun barat. Ada berbagai provinsi di Indonesia yang level siaga, diantaranya ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan juga Papua Barat. Dan kalau untuk fenomena awan cumulonimbus ini akan diwaspadai
sampai dengan 2 Januari 2022. Tentunya ini dikhususkan untuk jalur penerbangan, dan bagi Anda juga yang melakukan mudik melalui jalur udara perlu diwaspadai dikarenakan awan cumulonimbus ini akan melewati jalur penerbangan melalui perairan Bengkulu, Sumatera Selatan, Selat Sunda, perairan Jabar, Jatim, Banten, dan juga Bali. Dan untuk jalur laut sendiri, gelombang tinggi yang harus Anda waspadai, di mana sampai dengan tanggal 3 Januari mendatang, bahwa kategori gelombang tinggi setinggi kurang lebih 6 meter ini akan terjadi di Laut Hindia Selatan dan juga NTT, sedangkan untuk gelombang setinggi 2,5 meter sampai dengan 4 meter ini akan terjadi di Samudra Hindia Selatan, Banten. Nah, bagi Anda yang melakukan penyeberangan laut melalui Merak, Banten, ini perlu diwaspadai. Dan bagi Anda juga yang tinggal di pesisir pantai, banjirop, menurut BMKG, banjirop terutama di Jakarta Utara ini akan terjadi pada hari ini, yaitu 27 Desember 2022. Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi akibat cuaca ekstrim ini, maka masyarakat diminta untuk tetap waspada. Ada berbagai beberapa persiapan diantaranya melakukan penataan lingkungan dan juga jangan buang sampah sembarangan, serta melakukan pemangkasan pohon-pohon yang sudah rapuh, dan tentunya terus mengupdate informasi di laman official BMKG, yaitu di bmkg.go.id. Sementara itu, Fani, kembali ke Anda. Lika, mungkin juga ada detail dari BMKG sendiri untuk wilayah mana saja yang harus waspada, kemudian potensi bencana apa saja, sebesar apa saja potensi bencana yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Baik, tampaknya kita atau sambungan kita terputus dengan rekan Lika Apriliani melaporkan langsung dari BMKG saat ini. Terima kasih Lika atas informasinya. Pemirsa, potensi hujan ekstrim dan badai dahsyat akan terjadi di Jabodetabek pada Rabu besok. Dan sesaat lagi MNC News Now akan menghadirkan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.